Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, terutama Ustaz Catur yang saya hormati, kemudian seluruh pemirsa maupun pendengar kajian rutin, kajian Islam setiap hari Rabu di RQ Tegal, Rumah Quran Tegal. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya, memberkahi kehidupan kita hingga wafat kita kelak. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa duduk, bisa hadir di majlis yang insya-Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tema hari ini adalah saatnya kita berhijrah. Bapak-bapak, ibu hormati, ikhwan fillah dan akhwat fillah juga, di mana saja berada, hari ini kita masih berada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 21 Muharram, yang mana di bulan ini kita sangat dianjurkan untuk banyak beramal soleh. Karena di bulan ini merupakan, bulan Muharram ini merupakan min arba'atin hurum, merupakan satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun di hari ini melipat gandakan pahala kita, melipat gandakan ganjaran buat kita semuanya. Sementara perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan pelanggaran terhadap Allah maupun Nabi-Nya, itu pun dilipat gandakan dosanya. Fafila, oleh karenanya di bulan ini Allah berpesan pada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, maka janganlah kalian berbuat zalim di... Saya ulang lagi, dengan masuknya tahun baru Islam ini 1442 Hijriah, maka sesungguhnya umur kita bukan bertambah melainkan berkurang. Memang secara hitungan bertambah, secara hitungan. Yang tadinya umurnya 40 berarti bertambah menjadi 41. Yang tadinya 50 menjadi 51. Hitungan bertambah, tetapi hakikatnya adalah berkurang. Kenapa? Karena manusia itu hidup di dunia ini mahdud, dibatasi. Itu yang disebut dengan ajal. Setiap umat, ayat yang ke-8. Qul, katakannya Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal maut, katakan ya Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian semua lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti mulaqikum, akan menemui Anda.
حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Artinya, aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Menghindari kematian ayol ikhwah. Itu bukan menghindari kematian, melainkan itu adalah menghindari kenanya corona. Seorang yang menjaga makan, dia disiplin dalam makan. Tak mau makan begini, takut kolesterol. Gak mau makan begini, takut asam urat. Gak mau makan ini, takut kencing manis. Gak boleh makan ini, nanti kena begini-begini. Sesungguhnya itu hanya menghindari menghindari penyakit, bukan menghindari kematian. Kenapa? Karena kematian datangnya tidak hanya lewat corona, datangnya tidak hanya lewat penyakit. Banyak sekali yang namanya kematian datang dengan jalan apa saja. Intinya ayol ikhwah, apabila kematian datang maka faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang maka tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Oleh karena itu ayol ikhwah, antum siap mati maupun tidak siap mati, harus siap mati. Pertanyaannya, apakah antum semua sudah siap mati atau belum? Kelihatannya jawabannya semuanya belum siap. Padahal antum siap atau enggak siap, pasti kalau saatnya mati, pasti akan mati. Oleh karena itu, ifafillah, saya mengajak diri saya pribadi, mengajak antum semuanya, mari kita segera menyiapkan wafat terbaik, wafat terindah, yaitu wafat husnul khatimah. Ayol ikhwah, oleh karenanya, pada kesempatan hari ini, kenapa saya beri tema saatnya hijrah? Karena memang kematian datang itu kapan saja. Yang kita khawatirkan ayol ikhwah, kita belum hijrah. Kita masih asik dengan dosa kita, masih asik dengan maksiat kita, masih asik dengan sekian perbuatan dosa. Kita belum hijrah, belum meninggalkan yang namanya maksiat tersebut, kematian datang lebih awal. Ayol ikhwah, bagaimana caranya wafat husnul khatimah? Caranya mudah saja, yaitu membiasakan kebiasaan baik dan istiqomah. Jadi yang pertama adalah islamiyatul haya, mengislamkan diri kita, mulai bangun tidur mau tidur lagi, mulai bangun tidur mau tidur lagi, semua aktivitasnya adalah harus Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua anggota tubuh kita diislamkan. Pandangannya Islami, pendengarannya Islami, tangannya Islam, kakinya Islam, semua Islam. Maka apabila tatkala kita dalam keadaan Islam, insyaallah wafat kita husnul khatimah. Yang kedua adalah istiqomah. Selain islamiyatul haya, kita mengislamkan yaitu kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, menit-menit kita, jam-jam kita, bahkan detik-detik kita harus diisi dengan kegiatan yang Islam, kegiatan yang baik. Jangan sampai ada semenit bahkan sedetik diisi dengan perbuatan buruk. Kenapa? Apabila karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu ditentukan pada akhirnya. Antum berbuat maksiat, baru sedetik maksiat, kemudian meninggal dunia. Itu termasuk ayat hadis ini, yaitu maka ditentukan antum pada akhirnya, yaitu sedang berbuat maksiat, ifafillah. Sehingga usaha untuk mendapatkan wafat yang husnul khotimah selain islamiyatul haya adalah istiqomah. Bagaimana didawamkan, diteruskan, tidak boleh putus hingga kematian datang, fafillah. Rasul yang mulia bersabda, fafillah, Rasul yang mulia bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi.
yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, faman 'asa 'ala ta'atin mata 'ala ta'ah. Beliau mengatakan, yaitu setiap hamba dibangkitkan dari alam kubur 'ala ma mata 'alaihi, sesuai dengan kondisi wafatnya. Faman 'asa 'ala ta'ah mata 'ala ta'ah, kata Rasulullah, maka barang siapa yang hidupnya dalam keadaan taat, maka wafatnya pun dalam keadaan taat. Sudah barang tentu kebalikannya. Wa man 'asa 'ala ma'siyah mata 'ala ma'siyah. Barang siapa yang hidupnya selalu maksiat, wafatnya pun dalam keadaan maksiat. Ingat kata Rasulullah, setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan kondisi wafatnya. Kalau wafatnya baik, lagi salat, lagi baca Quran, lagi qiyamul lail, lagi sedekah, lagi mendengarkan tausiah, berangkat taklim, pulang taklim, meninggal dunia insyaallah, maka dibangkitkan dalam keadaan wajahnya putih, bersih, bercahaya. Sebaliknya orang-orang yang wafat dalam keadaan maksiat, lagi judi, meninggal dunia, lagi mabuk, meninggal dunia, lagi pasang nomor maksiat, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam pekat, bahkan matanya pun buta apabila saat Allah bangkitkan. Apabila jadi ingat, seseorang dibangkitkan sesuai dengan kematiannya, dan kematian itu sesuai dengan hidupnya, maka orang yang hidupnya dalam keadaan taat, insya Allah wafatnya pun dalam keadaan taat. Maka bagi kita yang hari ini masih memelihara sekian banyak dosa dan maksiat, masih berbuat kemaksiatan, tidak ada kata lain kecuali hijrah sekarang juga. Kecuali hijrah sekarang juga. Kenapa? Karena seorang pun disebut dalam hadis yang lain, itu dinilai pada saat akhirnya. Yang saya takutkan ayat ikhwah, tatkala kita gak segera hijrah, kita punya niat hijrah nanti aja lah kalau udah nikah, nanti aja kalau udah punya anak, nanti aja kalau udah punya cucu, nanti aja kalau sudah jadi orang kaya, ternyata belum kaya, belum punya cucu, meninggal dunia duluan, yang akhirnya meninggalnya belum hijrah, dia meninggalnya masih banyak dosa dan maksiatnya. Ayol ikhwah, sebelum saya bicara tentang hijrah lebih lanjut, mungkin kata hijrah saya tidak panjang lebar ya, saya mendahulukan tentang wafat husnul khotimahnya, mohon maaf. Tadi disebut oleh Rasulullah, man 'asa 'ala ta'atin mata 'ala ta'ah. Barang siapa yang hidupnya dalam keadaan taat, wafatnya pun dijamin Rasulullah dalam keadaan taat. Antum masih ingat tanggal 14 Agustus? Antum masih ingat tanggal 14 Agustus? Ustadz Hasan Bisri masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Subhanallah, qadarullah, saat sujud di rakaat pertama, sujud yang kedua, beliau jatuh, tengkurap, meninggal dunia fafilah. Subhanallah. Ini wafat yang indah ya fafilah. Wafat yang sangat indah. Wafat yang kita harapkan. Saya yakin beliau pasti kebiasaannya sholatnya berjamaah. Saya yakin beliau biasa berbuat baik, hingga wafatnya pun dalam keadaan baik. Lagi sholat meninggal dunia. Itu secara zahir husnul khatimah. Apabila juga kita masih teringat, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menceritakan kisah anak muda yang setiap hari kerjaannya adalah mabuk, setiap hari minum khamr, setiap hari dia teler, setiap hari dia mabuk-mabukan. Maka pada saat dia akan meninggal dunia, tatkala sakaratul maut, namanya dia agamanya Islam, KTP-nya Islam, maka temannya mentalkinkan. Sebab Rasul yang mulia bersabda, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, jaminannya surga. Sehingga saat anak muda ini yang kebiasaannya mabuk, kebiasaannya dia itu teler, temannya mentalkinkan. Kayak kata temannya mengatakan kepada saudara tadi, yang anak muda tadi, yang hobinya teler, hobinya mabuk, kata temannya mengatakan, qul ya akhi la ilaha illallah. Katakan wahai saudaraku, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa yang diucapkan? Ternyata anak muda ini yang hobinya teler disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, malah dia menjawab dengan mengatakan askini khamran, askini khamran, askini khamran, tuangkan kepadaku segelas arak.
tuangkan kepadaku segelas arak. Ayyuhal ikhwah, kebiasaannya minum arak, saat meninggalnya pun mengucapkan kalimat asqini khamran, tuangkan kepadaku segelas arak. Kemudian dia wafat dalam ucapan asqini khamran. Hafilah, ini bukti orang wafat sesuai dengan kebiasaannya. Imam Al-Ghazali mengatakan mautun nas fi adatihim, wafatnya manusia sesuai dengan kebiasaan. Hafilah, tetapi ingat, di hadis yang lain Rasul yang mulia bersabda, dalam arti kurang lebih adalah inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang setiap hari dia berbuat amalannya ahli surga. Jarak dia dengan surga sangat dekat, hanya sejengkal saja. Tetapi qadarullah, takdir Allah mendahului, ternyata dia ahli neraka. Kemudian dia pun mengamalkan amalannya ahli neraka, kemudian dia meninggal dunia, fayadkhuluha, dia pun masuk neraka. Tapi juga kata Rasulullah, ada orang yang berbuat amalannya ahli neraka. Siang malam dia teler, berjudi, berzina. Setiap hari dia berbuat kemaksiatan. Jarak dia dengan neraka hanya satu jengkal, sangat dekat. Tapi qadarullah, takdir Allah mendahului, dia itu ahli surga, maka dia berbuat kebaikan. Dia mengerjakan amalannya ahli surga, kemudian dia meninggal dunia, fayadkhuluha, dia pun masuk surga. Apabila ini hadisnya sahih juga. Tetapi hadis ini untuk diimani, bukan untuk dijadikan ikhtiar untuk antum wafat husnul khatimah, bukan. Hadis ini adalah untuk diimani. Adapun ikhtiar kita adalah tadi apa? Kalau ingin wafatnya husnul khatimah, ikhtiarnya adalah man asala ta'ah mata ala ta'ah. Ikhtiarnya adalah, kata Al-Ghazali, mautun nas fi adatihim, wafatnya manusia sesuai dengan kebiasaan, biasakan yang baik. Adapun hadis tadi, hadis tentang takdir, ada orang yang berbuat amalannya ahli surga, tahu-tahu akhirnya berbuat kemaksiatan, mengerjakan amalannya ahli neraka, hingga di neraka, ini diimani saja. Kemudian ada orang yang berbuat amalannya ahli neraka, teler, judi, maksiat, tahu-tahu berbuat amalan ahli surga, dia meninggal dunia masuk surga. Ini diimani saja. Sehingga apa pula? Dengan hadis ini pertama, tatkala antum sudah banyak berbuat kebaikan, mengerjakan amalannya ahli surga, siang malam baca Quran, malam tahajud, paginya dua, sedekah terus-terusan, antum ingat bahwasanya antum pun ditentukan akhirnya. Sehingga apa? Tatkala antum mau maksiat, antum ingat-ingat hadis ini. Ya Allah, apa artinya aku maksiat kalau kemudian aku wafat? Sehingga dengan hadis ini antum pun tidak berani maksiat. Yang kedua, tatkala hari ini antum melihat orang-orang yang masih maksiat, yang masih teler, masih judi, mereka berbuat kemaksiatan, maka jangan antum klaim kalau dia ahli neraka. Jangan antum vonis dia ahli neraka, tapi doakan saja mereka. Semoga yang hari ini masih judi, masih teler, masih mabuk, belum mau sholat, mudah-mudahan dia bertobat, kemudian sholat, meninggalkan mabuknya, meninggalkan maksiatnya, dia hijrah dari maksiatnya, dia hijrah dari perbuatan dosanya. Doakan orang-orang yang hari ini masih maksiat, doakan agar mereka itu meninggalkan maksiat. Hijrah itu artinya adalah meninggalkan. Selain arti pindah, meninggalkan. Maka mudah-mudahan mereka bisa hijrah dari semua perbuatan buruk. Fafilah. Itu sebaiknya ucapan itu. Kenapa? Karena boleh jadi Pak, dengan doa antum, doa kita, mereka kemudian bertobat, meninggalkan maksiatnya, kemudian mengerjakan amalannya di surga, dia meninggal dunia insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Fafilah, maka tatkala kita hari ini masih ada maksiat, apalagi kita ini manusia, bukan malaikat. Kata Ibnu Katsir, sumal insani annahu kasratun nisyan. Dinamakan manusia karena banyak dosa maksiat. Kita tidak pernah lepas dari dosa. Oleh karenanya segera hijrah. Hijrah punya banyak arti secara bahasa. Ada hijrah diartikan intiqal. Intiqal itu artinya apa? Pindah. Hijrah juga punya arti selain intiqal adalah yaitu at-tarku, meninggalkan. Hijrah juga punya arti mufarakah, yaitu berpisah. Seperti di surah An-Nisa 34, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan istri-istrimu dari ranjang. Itu kalimatnya dengan wahjuruhunna, hijrah mereka. Hijrahkan mereka, pisahkan mereka. Hafilah, di dalam Islam hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah makaniyah. Saya ulang lagi, di dalam Islam itu hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah makaniyah, yaitu hijrah secara tempat. Saya persingkat ya, karena jam 5 selesai insyaAllah.
Yang pertama, hijrah secara tempat seperti hijrah Rasulullah dari Mekah ke Habasah. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah dari maksiat menuju ibadah. Al-hijratu minal ma'siyah ilal ibadah. Al-hijratu minal dhunubi ila ta'ah. Hijrah dari perbuatan dosa. Al-hijratu minas syirki ila tauhid. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Al-hijratu minaz zulumati ila nur. Hijrah dari kezaliman, kegelapan menuju cahaya. Al-hijratu minal batil ilal haq. Hijrah dari kebatilan menuju al-haq. Al-hijratu minal harami ilal halal. Hijrah dari perbuatan haram menuju halal. Apabila kita wajib hijrah, meninggalkan semua perbuatan buruk tadi. Ini adalah hijrah maknawiyah. Dan hijrah ini kata para ulama, hadhil hijrah la tanqati ila yaumil qiyamah. Hijrah ini selama-lamanya tidak putus, selama-lamanya ada sampai hari kiamat. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya hijrah ini hukumnya fardu ain. Adapun hijrah makaniyah, fafila ketika beliau datang ke Mekah setelah dia ke Madinah, kemudian dia datang ke Mekah setelah dia di Madinah membentuk yaitu kekuatan besar, kekuatan umat Islam fafila. Di Madinah Islamnya berkembang, kemudian datang ke Mekah menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah, maka itu disebut dengan Fathul Makkah. Beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Dia mengatakan tidak ada hijrah lagi sesudah Futuh Mekah, yang ada jihad dan niat. Artinya di sini hijrah makaniyah. Apabila jadi hijrah makaniyah ini sudah enggak ada. Maksudnya apa? Hijrah makaniyah itu dari sebuah negara ke negara yang lain. Dulu Mekah diserang, Mekah dibantai, umat Islam sedikit, Allah perintahkan hijrah. Sekarang sebuah negara yang diperangi oleh negara yang lain, maka rakyatnya enggak boleh hijrah. Yang ada jihad, mempertahankan, membela negaranya. Sehingga apabila negara kita, semoga enggak terjadi, diperangi oleh negara yang lain, kita wajib jihad, bukan hijrah meninggalkan negara Indonesia ini. Apabila kemudian kita terusin lagi, maka hijrah yang hukumnya wajib adalah hijrah ma'nawiyah atau hijrah qalbiyah, yaitu kita meninggalkan, atau hijrah bermakna intiqal, kita pindah dari semua perbuatan dosa menuju ibadah, meninggalkan perbuatan maksiat menuju ibadah. Apabila ada cerita menarik, yaitu kisah seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Saya ulang lagi, seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Dia seorang muhaddis, ahli hadis. Bahkan dia pun hafal Quran 30 juz. Yang luar biasa, Fudail bin Iyad ini tadinya seorang perampok. Dia seorang perampok, bahkan penjahat, bahkan pembunuh. Terkenal banget kisah beliau, di mana beliau itu kalau merampok, pak, targetnya membunuh dulu. Orang yang akan dirampok dibunuh, baru dia ambil barang-barangnya. Dan dia kalau merampok sendirian, bukan ngajak-ngajak orang. Dia pemberani, luar biasa dia. Kemudian pada suatu hari, malam hari seperti biasa dia merampok. Waktu malam itu dia akan merampok di sebuah rumah, yang mana rumah itu di dalamnya penghuninya sedang sholatul tahajud, sedang qiyamul lail. Fudail bin Iyad naik ke atas tembok. Di atas tembok, subhanallah, dia mendengar orang di dalam rumah itu sedang sholat tahajud dan lagi membaca surah Al-Hadid ayat 16. Jadi habis Al-Fatihah, kemudian habis Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Hadid, pasti ayat yang ke-16. Ini Fudail bin Iyad mendengarkan, dan luar biasa, seorang perampok mendengarkan Al-Quran menangis. Nah, Ustaz silakan dibuka Ustaz Al-Hadid ayat ke-16, surah ke-57. Ya, ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini ayat yang menyebabkan Fudayl bin Iyad hijrah. Hijrah meninggalkan merampoknya, meninggalkan membunuhnya, meninggalkan kebiasaan buruknya. Perhatikan, saat dia naik ke tembok, di atas dia mendengar orang yang akan dicuri rumahnya, akan dicuri barang-barangnya, sedang sholat tahajud. Di ayat 16 dia mendengarkan, Alam yani lilladzina amanu Alam yani lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum datang masanya? Apakah belum datang waktunya kepada orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk kepada Allah, tunduk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk terhadap apa-apa yang turun dari Allah berupa kebenaran. Hafilah luar biasa, seorang perampok mendengar ayat ini seolah-olah ayat ditujukan kepada dirinya. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Fudayl, apakah belum datang waktunya kepadamu untuk terus-terusan bermaksiat, untuk terus-terusan merampok, untuk terus-terusan membunuh orang? Apakah belum datang waktunya kepadamu untuk berhenti bertobat? Apakah belum datang waktunya kepadamu untuk bertobat? Apakah belum datang waktunya kepadamu agar hatimu tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran? Apabila luar biasa, seorang perampok mendengar ayat ini seolah-olah ditujukan pada dirinya. Hai Fudayl, apakah belum datang waktunya kepadamu agar hatimu tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan? Apakah Anda masih terus memaksiat, masih terus akan berbuat kezaliman? Ternyata subhanallah, Fudayl kemudian mengatakan, sekarang saatnya aku hijrah, saatnya aku meninggalkan merampok, meninggalkan membunuh. Dia mengatakan, intahaitu, aku selesai. Fafilah, seorang perampok bisa bertobat, seorang perampok bisa hijrah, meninggalkan kebiasaan buruknya. Fafilah, yang kemudian dia tinggalkan merampoknya, dia datang ke masjid. Di masjid dia belajar agama selama 2 tahun, dia hafal Quran, juga hafal hadis. Seorang perampok Fafilah 2 tahun hafal Quran, 2 tahun hafal hadis. Antum yang bukan perampok butuh berapa tahun untuk hafal Quran? Fafilah, ayol ikhwah, subhanallah. Inilah kisah Fudayl bin Iyad, mantan perampok tapi sekarang jadi ulama. Dan Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya yang dinilai itu akhirnya bukan awalnya. Awalnya perampok tapi akhirnya dia hijrah. Fafilah yang terakhir, sehingga betapapun buruknya kita, betapapun kita banyak maksiat, betapapun kita banyak perbuatan jahatnya, selama kita masih hidup dan belum wafat, selama itu pula kita bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan surga Allah dengan cara bertobat dan kemudian hijrah. Apabila antum lihat bedanya setan dengan bedanya Nabi Adam. Setan itu berbuat maksiat, Allah larang setan. Allah itu perintahkan para malaikat untuk sujud. Fasajadu illa iblis.
maka para malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu kemudian dikatakan kafir oleh Allah, wa kana minal kafirin. Iblis dikatakan kafir bukan karena iblis tidak beriman kepada Allah. Iblis pun beriman kepada Allah, mengakui Allah Tuhannya, Allah penciptanya. Masih ingat ketika Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka, wahai iblis, apa yang menghalang-halangimu sehingga engkau enggak mau sujud? Id amartu, ketika aku perintahkan padamu, kenapa engkau enggak mau sujud? Apa yang menghalang-halangimu? Perhatikan apa jawaban iblis. Iblis menjawab, ya Allah, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku, khalaqtani, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, ya Allah, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku dari min nar, dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iya, ingat. Setan mengatakan, khalaqtani, kau ciptakan aku, kau ciptakan, berarti kalimatnya engkau. Dalam bahasa Arab namanya fi'il ma'lum, fi'il ma'ruf, disebutkan pelakunya khalaqtani. Setan dia mengatakan khuliqtu min nar. Kalau khuliqtu min nar berarti fi'il majhul. Artinya apa? Aku dicipta dari api. Setan gak nyebut pelakunya. Tapi setan mengatakan, ya Allah, aku lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku. Di situ setan mengakui Allah penciptanya. Ternyata mengakui Allah penciptanya gak cukup. Sehingga setan dikatakan kafir karena dia tidak tunduk kepada Allah. Kemudian setan tidak hijrah. Sementara Nabi Adam itu Allah juga larang untuk mendekati pohon. Pohon disebut Quran hanya pohon, ya. Para ulama mungkin menyebutnya pohon keramat, tetapi setan menyebutnya khuldi. Jadi sebutan khuldi itu bukan dari para ulama, bukan dari Quran, tapi dari setan. Apabila kata Al-Quran, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau berdua mendekat. Tapi kemudian Nabi Adam pun mendekatinya, bahkan memetik buahnya, hingga Allah pun usir Nabi Adam. Tapi apabila walaupun Nabi Adam berbuat kesalahan, Allah terima tobatnya, Allah berikan rahmat ketika Nabi Adam menyesali diri, bertahun-tahun mengucapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Nabi Adam bertobat. Kemudian Nabi Adam hijrah, meninggalkan perbuatan dosanya, hijrah. Maka dengan hijrah fafilah, ini yang kita bahas. Al-Quran Al-Baqarah 218. Allah berikan rahmat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Tentu zaman sekarang ini yang dimaksud hijrah maknawiyah, yaitu berhijrah dari perbuatan dosa, berhijrah dari perbuatan haram, berhijrah dari perbuatan syirik, berhijrah dari semua perbuatan buruk menuju kebaikan, disertai dengan orang-orang yang berjihad. Kata Al-Quran, ulaika yarjuna rahmatallah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi apabila untuk mendapatkan rahmat Allah, gak cukup hanya iman, tapi harus ditambahkan hijrah. Betapapun buruknya kita, tinggalkan keburukan, ditambah mujahadah, sungguh-sungguh, maka janji Allah kita mendapatkan rahmat. Setiap hari doa kita apa? Ya Allah, berikan aku rahmat. Kalau udah punya keluarga, doanya, ya Allah, anzil alaina sakinah mawaddah warahmah. Kalimat rahmah ini didapatkan dengan cara 3. Iman, hijrah, dan jihad. Kenapa ada jihad, ya Allah? Kenapa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Karena banyak orang yang berhijrah, kemudian kembali lagi kepada maksiatnya. Udah hijrah, kembali lagi perbuatan dulunya. Kenapa? Karena tidak ada jihad, nggak ada mujahadah. Contoh misalnya, orang yang hijrah dari makan yang haram, dia tidak mau lagi pinjam bank, usahanya nggak mau lagi pakai riba. Begitu dia sudah meninggalkan riba, nggak pinjam bank lagi, qadarullah, diuji Allah. Usahanya dengan uang yang halal, ternyata Allah uji dulu, nggak langsung mulus perjalanannya. Terkadang kemudian
Datang bisikan setan. Yang terjadi muncul ucapan, kenapa dulu waktu saya pakai pinjam bank kok lancar ya? Sekarang aku tinggalkan malah kayak gini, malah nggak laris, malah kurang laku. Kalau gitu, iya pinjam lagi dia. Dia pinjam lagi, itu tidak ada mujahadah. Kalau ada mujahadah, walaupun sudah lepaskan riba dan belum mulus perjalanannya, belum mulus dagangnya, yakinlah sebentar lagi dia akan mulus. Jangan pernah kembali lagi kalau udah hijrah. Jadi tidak hanya hijrah, ada mujahadah. Fafilah, jadi untuk mendapat rahmat Allah diantaranya apabila kita masih banyak maksiat, segera hijrah. Maka mudah-mudahan saya, Ustaz Catur, antum semua hari ini jangan ditunda, tinggalkan semua maksiat. Maksiat mata sekarang ini fafilah zamannya HP Android ini. Ini sangat berbahaya banget. Ketika malam hari istri tidur, anak tidur, kadang-kadang hati menggerakkan tangan untuk mencari channel-channel yang lain. Mata kadang-kadang bermaksiat dengan yaitu HP Android ini. Maka saya berharap mudah-mudahan tinggalkan pandangan maksiat, tinggalkan pendengaran maksiat, tinggalkan semua perbuatan maksiat. Kita hijrah apabila mudah-mudahan dengan hijrah kita mendapatkan rahmat Allah SWT. Sehingga hanya satu apabila pesan saya, terusnya kita hijrah dari semua perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Apalagi nih ya, mohon maaf, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suqti abadan fannaru aula bihi. Kata Rasulullah, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram selama-lamanya. Fannaru aula bihi, neraka lebih pantas. Dalam riwayat yang lain dikatakan yaitu kullu lahmin nabata minas suqtin fannaru aula bihi. Kullu lahmin nabata minas suqti fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas. Artinya fafilah, tatkala kita bisnisnya masih dengan cara riba, pendapatannya masih dengan cara curang, segera hijrah, segera tinggalkan itu semuanya. Dikarenakan ayyuhal ikhwah, kalau enggak segera meninggalkan, siap-siap antum, keluarga antum masuk neraka. Kenapa? Itulah hadisnya. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas. Tapi kalau antum hijrah dari haram menuju yang halal, insyaallah antum mendapatkan rahmat Allah, dan surga itu adalah rahmat Allah. Itu saja, semoga bermanfaat. Ustaz, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal.